Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di area hutan Bantarejeg. Nah, ini area hutan bambu ya teman-teman. Jalannya juga jalan setapak, masih tanah seperti ini. Dan Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Kiai Elang. Mungkin para penonton setia di Skuna Channel udah tahu siapa Pak Kiai Elang. 2 atau 3 tahun ke belakang Kang Hakim pernah bersilaturahmi ke sini. Beliau itu tinggal menyendiri, tinggal sendirian di tengah hutan dan mempunyai 17 anak. Nah, 3 tahun kemudian Kang Hakim datang lagi nih ke sini, pengen silaturahmi lagi ke beliau. Seperti apa kondisi kehidupan beliau yang sekarang. Dan untuk akses jalan menuju rumahnya juga ini kayak gini ya. Oke, ini bagi penonton baru aja deh yang pengen tahu, mungkin pengen lihat seperti apa perjalanan menuju rumahnya Pak Kiai Elang. Kalau penonton-penonton yang lama, yang setia dari dulu sampai sekarang itu udah tahu ya. Jalannya jalan setapak, jadi jalan yang jarang banget dilalui sama manusia, sama orang. Hanya keluarga Pak Kiai Elang aja yang lewat sini. Ya maklum, anaknya aja 17 ya teman-teman. Dan tuh area spot bambunya, area hutannya, seram, ngeri ya. Dan di sini juga terkenal akan cerita-cerita mistis di hutan ini. Kalau misalkan orang-orang baru yang datang ke sini, ya hati-hati aja. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, karena di sini banyak banget makhluk goib. Bahkan Kiai Elang sendiri, waktu Kang Hakim wawancara, katanya tuh beliau tuh ngejar-ngejar kuntilanak sampai sini. Bayangin, kuntilanak dikejar, apalagi manusia. Jadi nggak bakal ada yang berani macam-macam yang berbuat jahat ke keluarga Kiai Elang tersebut, karena beliau itu salah satu orang sakti di sini teman-teman. Yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan hingga bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Wah, kalau pagi-pagi ini udaranya sejuk banget ya, seger. Namun udah sekian lama Kang Hakim baru kesini lagi ya, nggak tahu bener nggak jalannya. Tapi yang jelas patokannya sih di hutan sana itu masuk gang kecil ke sini. Nggak tahu benar atau enggaknya ya. Ya mudah-mudahan aja bener lah gitu. Tapi aku yakin sih bener jalannya ke sini, karena nggak ada jalan yang lain lagi. Jalan setapak kayak gini nih. Sebenarnya kalau misalkan sepeda motor bisa masuk ke sini ya kalau lagi musim kemarau kayak gini. Tapi kalau misalkan pas musim hujan, ekstrim banget. Apalagi di bawahnya itu jurang, bertaruh nyawa kalau bawa sepeda motor ke sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Nah, ini kesini sendiri tuh, nggak ditemani sama istri. Ya, karena kebetulan istri lagi di rumah jagain anak yang sedang sakit. Minta doanya juga dari para penonton ya, semoga anaknya Kang Hakim bisa cepat sembuh dan bisa ngonten bareng istri lagi. Nah, gitu. Enak kan kalau misalkan ngonten bareng istri, ada yang nemanin, nggak merasa takut kayak gini. Kalau sekarang bulu punduk itu apalagi dengan histori di sini tuh, historinya wah luar biasa, serem, ngeri gitu ya. Allahu Akbar. Kayak ada suara ya. Halo, punten. Punten. Kayak ada suara di bawah. Seriusan. Nah, dengerin. Tok, tok, tok. Ya enggak? Di bawah sini. Punten. Ini ada siapa-siapa ya? Udahlah, kita fokus jalan aja deh. Jalannya agak cepetan dikit, biar cepet-cepet datang ke rumahnya Pak Kiai Elang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bener ya? bambu kayak gini.
Seriusan beneran nggak jalannya ke sini ya? Udah awak 8 langkah coy. Juga yang nuturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Seriusan, Blue itu beda banget. Kayak ada yang narik kayak gitu ya. Seremnya tuh. Atau mungkin karena saya penakut kali ya. Jadi kayak gini. Gini resikonya kalau nggak bareng istri. Kalau ada istri kan enak kayak ada teman. Ini mah sendirian kayak gini. Ya Allah ya Rob, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Tah. Kayak dia yang lempar ke pohon bambu. Allahu Akbar. Udah jalannya percepat aja coy. Kayak ada orang. Punten. Teh, punten. Wah, ini mah teman saya dulu, teman-teman. Miss, gimana kabarnya, Miss? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bro. Lagi ngapain, Bro? Lagi nyari ini bikin konten sekalian nyari bahan gitu. Buat jamu strong. Aduh ya. Teng hapram juga ya. Di itu juga nuturkan alhamdulillah ya papanggi jeung jelema di dieu nya. Jelema asli. Jelema aslinya. Sekian purnama kita udah nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Ini lagi ngonten berarti ya. Iya. Ini Miss Nenden dulu sering bareng, tapi sekarang ya udah lama gitu ya karena beda genre kayak gitu kontennya. Nah, sekarang lagi apa? Nyari bahan-bahan buat bikin jamu kuat. Jamu kuat. Nah, Buat ini, apa? Ini udah jadinya nih. Ini kan bikin konten sekalian promosi gitu. Oke, itu bahannya apa aja sih? Nah, kalau ini beda-beda. Kalau ini kan jamu 40 bahan. Nah, kalau ini terbuat dari 40 bahan herbal tanaman nih untuk mengobati segala macam penyakit. Jadi hasilnya luar biasa ya. Kesehatan tuh. Nah, ini udah terkenal sejak zaman penjajahan, ada 40 bahan untuk puluhan penyakit, banyak sekali. Ini mah kayak ranting-ranting yang di bawah kayak gini ya? ada Kelihatannya. Soalnya udah dikeringkan. Dikira tuh ngambil dari bawah, Bro. Ini mah diambil dari gunung Banjar Patroman. Kalau mau yang mau jamu kuat ini bisa pakai jamu akar besi atau pakai jamu ginseng. Ini 40 menit mau 4 terus gak kelar-kelar ini. Bahkan Oke, pokoknya sudah terbukti. yang penasaran kepoin aja ya channel YouTube-nya Miss Nenden sama Mr. Najar. Haji Nenden sekarang ya. Bukan Miss Nenden. Oke, siap. Saya tarik napas dulu ya. Ini teh, gini Miss, mau tanya rumah KLN tuh kemana ke arah jalannya? Benar nggak yang ini? Betul. Bisa arah ke sana bisa. Lewat sini bisa. Bisa. Lewat sini bisa. Tapi kalau keluarga pakai elangnya masih ada. Udah kalau bapak kiainya mah sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi Beberapa raji'un. bulan yang lalu ya. Oh, berarti sekarang sih tinggal udah wafat pakainya. Itu juga ada 2 bulan ke belakang kayaknya. 2 bulan ke belakang. Kalau sekarang tinggal istrinya aja. Yang di rumah. Yang di rumah. Yang 17 anak itu berarti ya? Iya, yang memiliki 17 anak sama udah bercucu juga katanya. Oke. Ini lanjut konten nggak? Iya, lanjut konten nih. Kayak gini, nah ini daunnya daun harendong ya. Nah tinggal yang dicari buahnya aja. Nah ini bisa nyampe 3 jam katanya dari narasumber yang paling terpercaya. Tinggalnya juga di hutan. Oke, siap. Begitu. Ini alhamdulillah ya teman-teman, Kang Hakim ketemu sama rekan-rekan konten kreator juga asal Majalengka tadi sampai nyasah di sana. Bukan, kalau sasahnya nanti bahasa Indonesia Nyasar. bukan nyasar, sasah. Sieun. Oh sieun. Ini Ketakutan. ya udah kayak pokoknya gitu aja lah pada intinya kayak seperti itu. Karena tadi di belakang itu ada suara bambu yang kayak ada yang lempar, kayak ada yang ngikutin. Dan alhamdulillah ketemu orang nih di sini. Miss, bisa antar saya ke rumah Pak Kiai nggak? Oh bisa. Tapi nggak, ini udah selesai kontennya? Udah. Udah beres? Tinggal closing atau gimana ini?
Ya beres lah, bisa ini buat Kang Hakim lu jauh-jauh Oke, kan ke sini. luar biasa. Jauh-jauh amat enggak sih? Aman lah, biasa lah di sini mah ada suara-suara gitu mah. Oh gitu, udah terbiasa ya karena ini jalur lumayan ngeri juga ya. Ya ini kan jalur babi nih ke bawah nih. Wow, jalur babi. Gitu. Ya udah sok closing aja dulu, nanti kita lanjut ke rumahnya pakai elang. Oke, siap. Bener, jalannya ke sini. Ya betul ke sini. Berarti Miss Nenden tiap hari ngonten kayak gitu ke hutan bareng suami. Kadang-kadang kalau misalkan ada yang nungguin anaknya baru bisa OTW. Oh, jadi sekarang terkendala oleh anak ya. Enggak jadi kendala sih. Kalau dulu kan tiap hari. Kalau sekarang berarti ya terbagi waktunya kayak gitu ya. Prioritaskan. Dan ini luar biasa ya teman-teman, jalannya tuh benar-benar spot hutan. Ini adalah satu-satunya akses jalan menuju rumahnya almarhum berarti ya. Almarhum Pak Kiai Elang. Mempunyai 17 anak. Dulu sempat viral ini sama orang ini karena thumbnailnya itu dia. Berarti statusnya jendes ya istrinya itu ya. Istri Pak Kiai Elang berarti sekarang statusnya jendes kan, benar? Iya. Tapi ini istri yang sekarang beda dengan yang dulu. Beda dengan yang gimana? Kalau yang dulu yang di konten sebelumnya kan itu istri yang muda ya. Oh, Kalau yang sekarang mah yang udah sepuhnya. berarti nanti aja ngobrol ya. Nah, itu rumahnya kalau dari sini udah kelihatan tuh ya, getep atap gentengnya tuh. Ini kategorinya rumah mewah. Kebayang kan waktu beliau bangun rumah di sini teman-teman, bangun rumah di sini, bawa material bahan bangunan itu kayak gimana? Oke yuk lanjut Miss. Kenapa ngikut berhenti? Sok Miss aja dulu silaturahmi ke sana. Assalamualaikum atau gimana lah. Gila ini. Tuh ya, sepanjang perjalanan kayak gini semua tuh. Hutan. Oh, udah, Bro. Udah. Rumahnya bagus. Kita lihat dari sini ya. Oke, kita lihat dari sini. Nah, tuh rumahnya tuh rumah bagus ya. Kategorinya kalau di kampung ini adalah rumah mewah, rumah permanen kayak gitu. Assalamualaikum. Ah, itu ibunya juga ada. Ibu, maaf. Sebelumnya kenalin, saya Hakim, Bu. Ya, nama Ibu Siti Odah. Ibu Siti Odah, berarti Ibu Siti. Ya. Ya, saya datang ke sini tuh ya karena dulu sempat ke sini Bu 3 tahun atau 4 tahun ke belakang kalau nggak salah ya Miss ya, bener nggak? 4 tahun ke belakang pernah silaturahmi ke Pak Kiai dan saya juga dapat kabar duka nih dari Miss Neden, katanya Pak Kiai itu udah Meninggal. almarhum ya Bu ya. Itu udah lama Bu meninggalnya Bu? Baru 5 bulan. 5 bulan ke belakang. Ya, kita doain ya teman-teman. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Ya, Saya hakul yakin orang beliau itu adalah orang baik ya Bu ya. Tapi maaf Bu ya, kayak beda sama yang dulu waktu saya datang ke sini, istri Pak Kiai itu. bedanya. Kan kalau dulu kayak besar, masih muda gitu Bu. Iya. Kalau ibu tuh berarti siapanya Pak Saya Kiai? yang istri tua. Oh, ibu statusnya istri tua. Iya. Berarti yang dulu istri muda. Istri yang muda. Istri yang muda. Kalau dulu mah apa? Ramai banyak anak-anak di sini. Kalau sekarang sepi Bu. Oh, itu anaknya nggak ada, itu sama kakak-kakaknya itu. Oh. Sama Dede 2, Heeh. sama Mumun 1, Heeh. sama pamannya 1, 2, 1 di si Kiara Rambai. Berarti ibu Nggak di sini dibagi-bagikan enggak, maksudnya ibu tinggal di sini sama siapa? sendiri. Sendirian? Seriusan? Iya, Tinggal di hutan kayak gini sendirian? iya, sendiri. Luar biasa, Miss. Tadi juga nggak sengaja ketemu sama teman saya Bu di jalan. Saya rencananya ke sini sendirian, beliau juga lagi ngonten. Saya lupa lagi jalannya di mana gitu, kemana arah ke sini teh. Makanya diantar sama beliau ke sini. Iya, iya, Ibu sendiri aja di sini. sendiri. Keseharian berarti ngapain aja Bu? Gini aja ibu, mas sehari-harinya itu nggak punya pekerjaan, cuman beres-beres rumah, nyuci di rumah, nggak ada pekerjaan lain. Kalau pakai sendiri dimakamkan di mana Bu? Di sini atau di mana? Apa? Dikebumikannya Pak Kiai? Di bawah itu makam gede. Oh, di TPU. Dikira di sekitaran rumah sini. Tadinya saya pengen ziarah sekalian ke Pak Kiai gitu. Di situ jauh. Oh, di makam besar ya Bu ya. Berarti tinggal sendirian aja ya Bu ya di sini ya. Iya. Dan ini area rumahnya kayak gini ya teman-teman tuh. Area hutan. Kalau ini kayak baru dibongkar ya Bu ya. Iya.
di apa? Ditebang. Kalau di Babad. Oke, dan di sini masih area hutan lagi ya. Kalau dulu mah miara kambing kan Bu, di sini teh domba. Kalau sekarang gimana? Oh, nggak ada kandang kambingnya. Nggak ada itu kambingnya. Udah nggak ada, dijual gitu. Dijual barangkali berapa. Tapi kok Ibu luar biasa sih, berani sekali tinggal di hutan kayak gini sih Bu, sendirian lagi. Iya, yang harus bagaimana lagi, nggak ada. Kan maaf, waktu dulu ngobrol sama Pak Kiai ya, Pak Kiai itu sampai ngejar-ngejar kuntilanak. Iya. Karena angkernya di sini. Angker banget dulu mah. Oh gitu. Baru kesini gitu, baru sini mah angker banget. Banyak itu ada tuh, ada pocong, ada kunti, ada apa-apa lu di sini. Baru datang mah ya, sekarang mah itu nggak ada gitu. Tapi ibu sendirian di sini nggak apa-apa. Waktu dulu itu harus bagaimana, ibu nggak ada lagi buat bikin rumah gitu, nggak ada tempat gitu. Ibu maaf, Ibu sendiri pernah nggak lihat secara langsung kunti pocong yang tadi Ibu sebutin? Lihat kalau pocong masuk di situ, Di mana Bu? tuh di situ. Di pohon bambu yang itu. Ya dekat tangkal itu pohon limus tuh. Ah ini ada Pohon cahaya, limus ini tuh. maaf ada cahaya nih. Ya, Cahaya putih kelihatan kamera tapi aslinya nggak ada sama sekali tuh. iya. Miss lihat gak cahaya di sana di pohon bambu tadi, tapi jangan lihat kamera. Ini jelas banget nih cahaya putih nih. Nih ya. Oh iya. Tapi aslinya tuh nggak ada. Ini cuma cahaya putih di kamera doang tuh Bu. Iya. Udah ada yang ketawa-ketawa itu dulu mah. Ketawa-ketawa gimana maksudnya Bu? Yang itu kayak orang apa tuh? Barangkali kunti ya? Heeh. Kuntilanak tuh. Yang duduknya di atas tuh sebelum ditebang ini. Di atas di mana Bu? Di atas itu pohon itu. Di atas pohon itu. Iya. Di pohon kayu itu. Iya, Encep oge itu melihat, Encep oge suka lompat-lompat, Encep. Ada yang ketawa gitu. Lompat-lompat, Encep oge itu. Berarti itu dulu waktu sama bareng keluarga, Iya. sama Pak Kiai. Iya. Kalau sekarang di saat Ibu sendirian berarti 5 bulan ke belakang lah. Pernah ngalamin yang kayak gitu lagi? Enggak, Alhamdulillah sekarang. alhamdulillah gitu. Berarti waktu dulu zaman Pak Kiai aja ya. Iya, dulu gitu. Baru rumah di sini gitu banyak seperti itu. Pertama kali di sini. Iya. Tahun berapa waktu dulu teh tinggal di sini teh? Udah 23 tahun lah itu. 23 tahun berarti dari tahun 2002 ya. Iya. Benar nggak? Sekarang 2005, 2002 bangun rumah di sini. Iya. Sekarang aja leuweung geledegan, apalagi dulu. Iya, dulu mah belum jalan belum gini. Oh, jalan juga belum kayak gini ya. Iya. Berarti bener-bener Masih jalan. gerongan awi aja Bu ya. Iya, masih penuh gitu. Kalau itu Bu maaf, Ada tangkap kelapa, ada tangkil di sini mah besar-besar di sini kelapa di sini. pocong yang Ibu lihat di pohon bambu tadi, itu yang nampaknya waktu dulu sering. Enggak, cuma sampai 2 kali doang. 2 kali. 2 kali, ya. Kalau kita mah kalau lagi hamil Encep, ya kalau Encep itu apa tuh singa mau ikut terus gitu, mau kemanapun ibu pergi diikutin sama dia. Berarti Ibu punya khodam pendamping. Kayak gitu ya Bu ya. Enggak. Punya kaboa kan kalau misalkan harus selalu didampingi sama maung, itu punya kaboa Ibu. Enggak. Oh enggak. Tapi ngikutin maung itu kemana-mana. Iya. Wow, luar biasa berarti ya. Ibu selalu diikutin sama maung waktu hamil Encep. Encep, Iya. anak yang pertama dari Pak Kiai. Encep mah itu ketiga Encep mah. Ketiga Encep. Mau ke hutan atau keluar hutan ini berarti Ibu selalu Iya. diikutin sama maung. Mau diikutin. Kalau malam, pokoknya kalau malam Pasti itu teh. ke sawah ikutin itu apa narik air pan di sono ya. Heeh. Nah, ke sono. Heeh. Gitu air. Dia ngikutin terus. Ngikutin terus Iya, si jam maung itu. 11, jam 10. Tapi maaf Bu, Ibu nggak merasa takut? Enggak. 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 Mungkin itu mah khodam pendamping dari Pak Kiai dulu ya. Iya. Supaya ngejagain Ibu. Iya. Dan sekarang juga pasti itu ngejagain Ibu ya. Kalau Encep. Sekarang kan Encep. Kalau Encep ada apa-apa, ada orang yang itu kalau ada yang menghina, ada apa gitu kan Encep. Pasti dia lihat kelihatan. maung tersebut. Iya, 2. Sama di sini gitu kalau Encep lagi pusing gitu, lagi ada yang dihina orang gitu. Berarti Pasti Encep. Encep itu punya keistimewaan tersendiri ya Bu ya. Saat di kandungan aja didampingi terus sama maung. Sekarang juga sama. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Kalau sosok pocong sendiri yang Ibu lihat gimana sih Bu? Sosoknya tuh wujudnya, wajahnya kayak gimana? Itu wajahnya itu nggak kelihatan. Ini nungkup gitu. Apa tuh? Tapi kalau apa itu mah kalau apa namanya? Kejejaden gitu. Kejadiannya apa?
aden-aden ini kejadian tanya aden-aden kita nusok mamawa kekelekan. Nah, jelas itu mah malam jam 2. Ibu mau ke warung, mau ke tukang sorabi ada tamu. Datang ibu tuh sama anak sono gitu. Ai bilang anak, "Mama, mundur." "Ada apa?" "Nuh, ada yang bergeduk gitu jangkung besar." "Mana?" "Kan bawa korek." "Siapa tuh?" Nggak nyaut. Tapi kalau itu kalau di korek dikecerek, mukanya dilihat, hancur mukanya, rabok mukanya, nyotorom hitam-hitam gitu ya. Rusak parah aja gitu ya. Itu rambutnya panjang, pakai kebaya hijau. Yang kalau itu sampingnya rereng gitu. Udah kelihatan itu jelas. Tapi pocongnya belum jelas pisan gitu. Kalau pocongnya nggak jelas, berarti yang jelasnya itu aden-aden. Gini aja gitu. Belegedegan ya Bu ya? Iya, gini. Aclok-aclokan kayak gini nggak Bu? Melihat. Bu? Enggak, lagi enggak. diam. Diam aja. Iya. Nggak pegal itu pocong yang diam terusnya Bu ya? Kalau di rumah sendiri Bu ada nggak di dalam rumah yang nampak? Enggak. Di rumah mah aman berarti ya? Enggak ada. Oke. Yang cuman sekitaran sini aja. Pantas tadi saya waktu perjalanan ke sini ya Bu ya. Waktu perjalanan ke sini itu merasakan aura yang sangat berbeda pasti. karena dapat historis dari Pak Kiai, cerita-cerita Pak Kiai dulu. Ya, bulu punuk merinding. Untung ketemu sama orang itu tuh. Di jalan ketemu sama orang itu ya. Ngantar ya? Sekalian nganter ke sini. Iya. Lo juga orang sini sih Bu, nggak jauh rumahnya dari sini. Iya. Ya, pang ya. Boleh masuk ke dalam Bu? Boleh. Panas ya Bu ya di sini ya. Boleh. Sambil ngobrolnya kita di dalam aja ya Bu ya. Iya. Ya, panas. Ibunya udah selesai kerja? Udah. Udah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini sekian lama saya masuk lagi ke sini. Nah, ini ada foto dari Pak Kiainya sendiri ya, teman-teman. Ini adalah Pak Kiai Elang waktu muda ya. Udah tua. Oh, udah tua. Iya. Nah, ini foto Pak Kiainya almarhum ya. Iya. Nah, dulu saya datang ke sini silaturahmi sama beliau, sekarang berarti sama istri pertama. Iya. Yang pertama baru bener nggak? Iya. Berarti yang 17 anak itu udah pindah. Udah pindah. Udah pindah. Ya. 6 anak, 17 tuh dari 3 istri. Oh, 17 ya benar ingat. 3 istri. Ya, dari yang 3 istri. pertama 2. Oh. Yang kedua ibu punya 4. Yang ke itu yang tinu muda 6. Oh Jadi iya. 12. Dan kalau sekarang Bu yang nerusin hikmahnya tuh kan beliau itu terkenal ahli hikmah. Ya. Pakar spiritual pakai itu. Sekarang siapa Bu? Ibu Belum sendiri? ada. Oh, belum ada. Yang ada itu paling ujang atau encep. Yang ngajutin. Ya, Jadi kalau sekarang udah jarang ada tamu ke sini. jarang. Jarang. Ibu sendiri nggak lanjutin gitu hikmah kayak gitunya? Belum sanggup. Oh, belum sanggup. Memang udah itu sama bapak. Kalau nggak ada bapak itu cenah harus terusin sama mama. Tapi belum sanggup. Boleh nggak Bu lihat rumah-rumahnya, Ya, boleh. ruangan-ruangannya tuh ya? Boleh. Soalnya dulu mau nggak sempat masuk, Ini nggak apa-apa. jelek. Assalamualaikum. Berarti ini ruangan apa Bu? Ini dulu kamar bapak, dulu Heeh, kamar ibu mah itu yang di payung. yang di depan. Kalau ini ke arah mana Bu? Ini kamar juga di sini. Tapi ini maaf Bu ya. Ini gelap tuh. Lampunya mati. Heeh. Ini ada kamar di situ. Oh, kamar juga. Ya. Auranya beda ya Bu ya ketika masuk Ya, sini. sini mah salah, beda. Assalamualaikum. Pakaian istri yang muda tuh masih banyak di sini. Auranya beda ya Bu ya? Ya. Kayak gimana ya? Apalagi yang ini nih Bu, maaf. Maaf. Bu. Gelap lagi mati itu lampunya. Ah, itu apa itu Bu? Tongkat bekas bapak. Oh iya. Berarti sakit lama Bu, Bapak? Lumpuh. Stroke. Lumpuh. Nah, ini Bu, Iya. di pas Bapak nggak bisa jalan. di lorong-lorong ini nih saya kayak gimana beda gitu ya. Ini gelap. Kayak ada sesuatu. Ini gelap tuh, mah itu mati. Ini dapur. Ini dapur. Yuk, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, ini kamar mandi, ini dapur. Siap Bu, udah Bu lah. Yuk balik lagi aja deh Bu ke depan. Karena gelap di sini ya. Kalau di sini Bu, kan auranya beda ya Bu ya. Iya. Ibu sendiri suka merasa takut gak Bu? Ya? Suka merasa takut gak kalau lewat sini? Enggak, ibu mah udah biasa barangkali. Udah terbiasa ya. Iya. Malam kan sendirian. Malam Iya. Kan malam sendirian ibu di sini. luar biasa sekali ya. Enggak ada teman gitu kalau anak tuh lagi pergi. Sekarang anak-anak di mana Bu?
anak-anak yang ada di Bandung, di Sukabumi gitu. Tapi sering datang ke sini. Kadang-kadang pulang, kita mau ujang udah lama nggak pulang-pulang, udah sesudahnya bapaknya meninggal gitu, udah 7 harinya nggak pulang, nggak ada kabar, nggak pulang gitu. Apalagi ngirimin gitu, pulang juga nggak ada. Kenapa itu? Nggak tahu, sing kenapa gitu. Mungkin beliau kalau misalkan pulang takut teringat sama sosok ayahandanya atau orang tuanya gitu ya. Iya barangkali nggak pulang-pulang tuh udah lama, udah 5 bulan gitu, nggak pulang. Udah Bu ya, Ibu yang sabar aja ya Bu ya. Mungkin Iya, ibu di jalan ini sabar, bagaimana caranya ibu tetap sabar gitu. ya mungkin Aujang itu punya alasan tersendiri nggak pulang Iya, karena mungkin iya. kalau misalkan pulang ke rumah takut teringat ya kenangan-kenangan bersama orang tua yang Iya, iya. masih dalam proses berkabung kayak gitu ya Bu ya. Iya. Oke, ya Ibu. Mudah-mudahan sehat gitu. Amin, amin ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya Ibu ya. Ibu juga selalu sehat ya Bu ya. Dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Iya. Dan ini Bu, maaf Bu. Ada sedikit rezeki buat Ibu ya. Mau diterima aja ya nggak apa-apa. Siap. Iya Bu, sama-sama. Oke, Ibu. Oke deh teman-teman. Karena suasananya udah beda lagi Bu ya. Saya jadi bingung ini mau nanya apa lagi ke Ibu Siti ya tadi namanya. Ibu Siti, terima kasih ya Bu ya atas waktunya udah diperkenankan saya silaturahmi ke sini ngobrol sama Ibu Siti langsung. Iya. Semoga Ibu dan keluarga ya sehat selalu, Amin. terutama Ibu yang di sini. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya untuk video saya kali ini. Kunjungan saya ke rumahnya almarhum Pak Kiai Elang. Ibu, mangga pamit. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya. Panggil saya. Ini Pak. Oh bukan Bu, bukan punya saya. mau anu aja kan. Oh iya gitu, sok silakan ambil. Silaturahmi saya ke rumahnya Pak Kiai Elang, almarhum Pak Kiai Elang. Ya, cuman sekarang udah berbeda ya kondisinya. Sekarang hanya Ibu aja, Ibu Siti yang tinggal sendirian di sini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.